Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Sinaga dengan NIM A1B119016. Di sini saya akan menyaksikan sebuah video pembelajaran tentang materi konteks wacana yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah wacana. Selamat menyaksikan. They but girl they oh they oh they but girl they oh they oh do girl they oh they oh do but girl they oh they oh do girl they oh they oh do but girl they oh they oh do. Halo, sebelum kita memahami konteks wacana, terlebih dahulu kita memahami apa itu konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Kemudian, unsur-unsur konteks dalam setiap interaksi verbal selalu dapat beberapa faktor atau unsur yang mengambil peranan dalam peristiwa itu, misalnya partisipan atau penutur dan mitra tutur, pokok pembicaraan, tempat bicara, dan lain-lain. Mengutip pendapat Hymes Brown 1993 halaman 89 menyebutkan bahwa komponen tutur yang merupakan ciri konteks ada 8 macam, yaitu yang pertama penutur dan pendengar, yang kedua pokok pembicaraan, yang ketiga latar, yang keempat penghubung bahasa lisan dan tulisan, yang kelima dialek, yang keenam bentuk pesan, yang ketujuh peristiwa tutur. Kemudian kita menjelaskan 8 macam ciri-ciri konteks tersebut. Yang pertama penutur dan pendengar. Penutur dan pendengar yang terlibat dalam peristiwa tutur disebut partisipan. Sebagai contoh, operasi harus segera diselenggarakan. Maksudnya di situ, maksud ujaran itu akan segera dapat dipahami manakala kita tahu si penuturnya. Maka wacana tertentu akan ditentukan oleh siapa penuturnya di samping itu. Makna yang terkandung dalam wacana juga sangat bergantung pada pendengarnya. Contoh yang kedua, kulitmu halus sekali. Maksud dari ujaran tersebut diucapkan kepada anak perempuan berumur 5 tahun, atau perempuan muda 20 tahun, atau seorang nenek yang berumur 70 tahun, akan mempunyai pengertian yang berbeda. Kemudian yang kedua, topik pembicaraan. Dengan mengetahui topik pembicaraan, pendengar akan sangat mudah memahami isi wacana. Sebab topik pembicaraan yang berbeda akan menghasilkan bentuk wacana yang berbeda pula. Contohnya kata banting. Dalam sebuah wacana akan bervariatif maknanya, bergantung pada topik pembicaraan. Yang ketiga, peristiwa. Latar peristiwa dapat berupa tempat, keadaan psikologis, partisipan, atau semua hal yang melatari terjadi peristiwa tutur. Contoh yang pertama, seorang pembeli di pasar menawar barang dengan menggunakan bentuk wacana resmi dan baku. Wahai Nona, berapa gerangan harga sekilo gula ini, Nona? Yang kedua, seorang materi ketika berpidato dalam situasi resmi menyambut peringatan Hari Ibu, menggunakan bentuk wacana sebagai berikut. Saudara-saudara, sampean tahu toh hari ini Hari Ibu? Kalau nggak tahu, ya cabut gitu aja. Uang sekarang memperingatkan kita meskipun situasi kriminal. Yang keempat, penghubung. Dalam arti penghubung ialah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Seorang penutur dapat menggunakan penghubungan dengan bahasa lisan maupun tulisan. Yang keenam, kode.
Kode dapat dipilih antara salah satu bahasa yang ada, atau bisa juga memakai salah satu register atau ragam bahasa yang paling tepat dalam hal itu. Yang kemudian bentuk pesan. Pesan yang hendak disampaikan haruslah tepat, karena bentuk pesan bersifat fundamental dan penting. Contohnya, menyampaikan informasi tentang ilmu pasti harus berbeda dengan menyampaikan uraian tentang sejarah. Kemudian kita menjelaskan rincian dalam konteks. Rincian dalam konteks ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rincian fisik. Yang kedua, rincian emosional. Yang ketiga, rincian perbuatan. Dan keempat, rincian campuran. Kemudian kita menjelaskan 4 rincian konteks tersebut. Yang pertama, rincian fisik. Rincian ini dapat melibatkan ciri-ciri yang dimiliki setiap makhluk hidup. Contohnya, pria yang berkulit putih itu telah menawan hatinya. Rincian yang menjadi ciri luar atau fisik dalam konteks ialah berkulit putih. Kemudian yang kedua, rincian emosional. Berhubungan erat dengan makna feeling di dalam semantik. Contoh, gadis cantik soleha itu sedang membantu ibunya memasak. Rincian emosional dimaksud yaitu cantik soleha. Kemudian yang ketiga, rincian perbuatan. Menyangkut upaya ragam tindakan dilakukan atau dialami oleh pelaku atau mengalami di dalam konteks wacana. Contohnya, laki-laki yang sedang berlari itu suami saya. Rincian makna yang dimaksud itu ialah sedang berlari. Kemudian yang keempat, rincian campuran. Rincian campuran terjadi antara rincian emosional dan perbuatan fisik emosional. Contoh, Ida yang cantik itu mengambil piring dari dapur. Ia berbaju merah waktu itu, serta kulitnya putih membuat dirinya nampak menarik. Gelas itu diberikan kepada temannya yang berbadan kekar, seperti anggota TNI, tangannya gemetar saat meletakkannya. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. They but girl they oh they oh they but girl they oh they oh they